nelayan kayak gitu. Pak Camat, wakili. Woi, ada lah bang. Woi ada lah, Hari Bang. ini Sebelum, Banyak sebelum bentar nggak lagi, selesai Bang yo. bentar lagi wawancara Assalamualaikum, nih. Bapak Ibu, kita Assalamualaikum, mulai saja Bapak Ibu Assalamualaikum. ya pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Ya, banyak nggak wawancara. Bismillahirrahmanirrahim. ya coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. 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 Good morning, ladies and gentlemen. How are you this morning? Morning, Good morning. sir. I'm fine, thank I'm you, fine, Mister. Fine, yes, sir. I'm good. Thank you. Sudah sarapan semua? Sudah Pak. Sudah. Yes. Sudah, Pak. Oke, sudah. Ah, Alhamdulillah. Pak Camat sudah ngopi, Pak Darahim? Sudah Pak, kopi susu pagi ini Pak. iya. Oh, ngopi susu. Malam tadi tidak nyusu, Bapak? Aduh, tanya Kira Pak Heru malam Pak. tadi nyusu, pagi ini ngopinya gitu. Kan kopi susu juga. Mimi, Pak, Mimi. Ini Mie cucu ya. Siap Pak. Oke. Baik. iya. Bapak Ibu, ketemu Ayo. lagi kita di pembelajaran Aduh. sinkronus kedua untuk agenda ketiga kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke pertemuan kita ke materi pembelajaran kita, ya. Oke, terlebih dahulu saya ingin menanyakan bagaimana pengalaman Bapak Ibu belajar kemarin, ya. Oke, satu orang 1 menit saja. Dimulai dari Pak Yuda, gimana Pak Yuda? Terima kasih Coach Silakan, Pak Yuda. Dr. Ariel, kesempatan pertama kepada saya. Alhamdulillahirobbilalamin, hari ini sehat, bugar, sudah malam Jumat. Pengalamannya Coach, yang pasti awalnya seperti gaptek, tapi kita coba dan berhasil, ada kepuasan ini, Pak Dokter. Alhamdulillah. Yang penting berani mencoba dulu, jangan sampai takut, nggak ada Ya. meledak kan laptopnya. Mm-mm. Cuman paling hilang be kan. Iya. Paling kalau laptopnya rusak, lem biru Pak ya, lempar beli baru. Iya. Siap, Coach. Tapi Iya. alhamdulillah kita berlahan waktu bisa menyelesaikan ini, Coach. Oke, baik. Terima kasih. Thank you Pak Yuda. Ya, Pak Sama-sama. Yuda mending gaptek daripada lotek Pak Yuda. Lotek enak apa nih? Lotek itu kalau gaptek itu gagap teknologi, kalau lotek itu lolo teknologi. Oh iya, adiknya berarti ya, Coach. Adanya, saya mending Iya. gaptek daripada lotek. Daripada butek kan, buyan teknologi bapak lebih Nah, baru, itu Pak. Coach. butek lebih parah lagi udah. Iya, butek muko kan, butek Iya. teknologi, sudah cocok. Atau betek kan bengak teknologi ya, Dak? Bengak teknologi, sama lah kalau di sana bengak tuh sama lah ini Coach ya. Iya. Kalau di Jambi bengak tuh. Mm-mm. Adiknya lolo kan. Iya, bengak buyan gitu ya. Iya, buyan level paling tinggi katanya kan. Oh gitu. Oke. Izin, Oke, Coach. thank you Pak Yuda. Kalau Pak Mei Suhada gimana Pak Mei? Pak Camat. Pak Camat, kami belum bisa membaca bahasa bibir ya. Jadi kami tidak paham yang Pak Camat omongkan itu ya. Maaf, Pak. Nah, Sorry, Pak. iya. Ya, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Siap, Pak. Tugasnya insya Allah sudah dikumpul kemarin, Pak. Insya Allah siap dipapar pagi ini, Pak. Ya. Oke. Thank you Pak Mei Suhada. Ya, Ya. Pak. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja, 2 orang saja perwakilan cukup, Pak Yuda dan Pak Mei Suhada. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke pembelajaran kita, yaitu pembelajaran hari ke... Sebentar, saya cari dulu bahan tayangnya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kegiatan kita pada hari ini, hari ke-17, 17, itu ada 4, ya. Yang pertama ada presentasi tugas individu, kemudian presentasi tugas kelompok yang tugas kemarin, kemudian overview mata pelatihan kategori 2, seperti yang saya paparkan kemarin di sinkronus hari ke-16, bahwa mata pelatihan yang ada di agenda kedua ini
terdiri atas 7 mata pelatihan, di mana 7 mata pelatihan itu dibagi menjadi 3 kategori atau 3 rumpun atau 3 kelompok. Nah, hari ini kita penajaman kepada kategori yang kedua. Dan yang terakhir kegiatan kita yaitu penjelasan tugas asinkronus untuk hari ini, hari ke-17. Oke. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja kita masuk ke kegiatan pertama, presentasi tugas individu. Tapi sebelumnya seperti biasa untuk menghangatkan suasana, saya punya teka-teki. Nah, silakan tuliskan jawabannya di kolom chat. Ya, kita berbicara tentang kendaraan. Kalau kemarin kita ke luar negeri, nah, kita berbicara tentang kendaraan. Ya, kendaraan tersebut jika hidup nilainya 3, jika mati nilainya 1. Jika sepeda itu nilainya 6 dan mobil nilainya 3, pertanyaannya berapakah pesawat? Oke, berapakah nilai pesawat? Oke. Jika sepeda nilainya 6 dan mobil nilainya 3, berapakah nilai pesawat? Oke, jadi clue-nya kalau dia hidup nilainya 1, kalau dia mati dikurang 1, -1. Ayo, tuliskan jawabannya di kolom chat. Biasa Pak Heru benar ini Pak Heru. Silakan tuliskan di kolom chat. Ayo. 1 menit. Hitung-hitungan. Ya. Biasanya kalau Pak Camat, Pak Darohim, Pak Mesuhada, Ibu Camat satu lagi nih. Ibu Meriza ya. Ibu Meriza biasanya kalau ngitung-ngitung pintar itu. Ayo. -1 alias tidak ada pesawat. Oh, di gambar tidak ada ya Pak Yuda ya? Iya. Pak Yuda, gambar itu hanya pemanis. Iya, pertanyaan tidak ada hubungannya dengan gambar. Gambar hanya pemanis. Tapi bukan pemanis buatan ya. Oke, saya kasih clue-nya ya. Sepeda, perhatikan huruf-huruf di sepeda. S, E, P, E, D, A. Ah, gitu ya. Oke. Nah, sekarang di antara huruf-huruf itu terdiri dari 2 huruf. Pertama huruf hidup dan kedua huruf mati. Ah, gitu. Oke. Huruf hidupnya ada berapa itu? Ada 3 kan? S, T, dan D. 3 dikali 3, 9. Kemudian huruf matinya ada 3, 3 kali 3, 9. Huruf hidupnya juga 3. Jadi 9 dikurang 3, maka 6. Pesawat, Pak Heru jawab 5. Iya. Bu Sustri jawab 3. Yang benar 3 atau 5 itu? Pesawat. 5, Pak. 5. Kita lihat konsonannya atau huruf hidupnya dulu ya. Huruf hidupnya ada 3, A 2 kali. Jadi 3 dikali 3, 9. 9. Oke. Huruf matinya P, S, W, T. 4. 4. Jadi -4. 9 dikurang 4 sama dengan 5. 5, Pak. Oke, benar analisa Pak Heru ya. Iya. Tepuk salut untuk Pak Heru. Salut, salut. Salut, salut. Salut, salut. Oke. Agaknya dapat bocoran soal lah nih Kak Heru nih. Tadi malam lah di WA Pak Alam. Oh iya ya. Oke. Izin Pak Alam, mungkin Galak ada nih kawan apanya yang lain nih? tuh Pak kemarin Buka- sama dia nanya dulu Pak Kata Heri. Palembang tuh buka ceki gitu ya. Iya, agak curiga saya. Dah kita jingok Pak Yuda. Kage ada yang berikutnya, ada lagi teka-teki. Kalau Pak Heru benar artinya memang lagi ada ini ya, apa memang ada konspirasi ya. Oke. Kalau salah itu hoax beritanya. Oke. Baik Bapak Ibu kita lanjutkan. Ya.
Kita akan melanjutkan ke presentasi tugas individu. Bapak Ibu silakan dipresentasikan tugas asinkronus hari ke-16, tugas individu dan tugas kelompok. Untuk tugas individu kita mungkin kita tidak semuanya, kita batasi saja hanya beberapa orang, ya. Oke, mengingat waktu dan juga ada satu tugas presentasi tugas kelompok. Oke. Baik, silakan saya tawarkan siapa yang bersedia untuk tugas individu. Silakan. Kayaknya tadi ya Pak Camat ya, Pak Darohim ya. Oh, Pak Yuda, silakan Pak Yuda. Oh, Yuda dulu kan ya. Ya. Pak Yuda gercep ya. Oh, PowerPoint. Silakan Pak Yuda, kemana nih Pak Yudanya nih? Suara Yud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Dr. Ariel MPD kesempatannya untuk dapat memberikan waktu di dalam pemaparan atau presentasi tugas individu. Kami dari Dinas Ketahanan Pangan, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mencoba mengangkat makalah ataupun tulisan kami, yaitu masalah peran penting peta ketahanan dan kerentanan pangan, Food Security and Vulnerability Atlas (FSPA) sebagai pedoman arah pembangunan ketahanan pangan lintas sektor. Kemudian adapun dasar pembuatan peta ini yaitu tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 terkait ketahanan pangan dan gizi, di mana ada kewajiban pemerintah daerah untuk menyusun sistem informasi pangan dan gizi melalui peta FSPA ini. Peta FSPA ini secara singkat, deskripsi singkatnya merupakan peta tematik yang menggambarkan kondisi ketahanan pangan dan juga kerentanan pangan terhadap kerawanan pangan di tingkat desa kelurahan. Jadi FSPA ini disusun oleh tim penyusun yang melibatkan dinas teknis terkait yang erat hubungan dengan indikator yang penyusunan peta tersebut, seperti Dinas Kesehatan untuk tenaga kesehatan, kemudian Dinas Pertanian untuk luas baku sawah, data Dinas Sosial untuk angka kemiskinan, Dinas Dukcapil untuk jumlah penduduk di desa, kemudian juga air bersih, Dinas Perkim, jalan, akses pangan, yaitu di Dinas PU. Jadi FSPA ini secara visual memberikan gambar berupa warna. Yang pertama prioritas 1 yaitu ditandai dengan warna merah tua, yaitu sangat rentan. Selanjutnya prioritas 2 yaitu rentan warna merah, sementara prioritas 3 ini agak rentan atau cukup rentan. Selanjutnya prioritas 4 ini agak tahan, warna hijau muda, prioritas 5 juga tahan, warna hijau, sementara yang terakhir prioritas 6 yang sangat tahan atau hijau pekat, hijau tua. Adapun tujuan di dalam penyusunan peta FSPA ini untuk membantu membuat arah kebijakan. Misalnya contoh di suatu desa ini dari sisi luas baku sawahnya merah, berarti potensi pangannya bisa dibilang terkendala atau tidak potensi. Jadi kita membuat suatu program kegiatan yang bisa menaikkan potensi desa tersebut dari sisi ketahanan pangannya. Untuk selanjutnya yaitu indikatornya Pak, yang tadi sudah saya sampaikan ada 3 aspek dengan 6 indikator. Yang pertama dari aspek ketersediaan meliputi rasio luas baku lahan pertanian terhadap jumlah penduduk dan juga
rasio jumlah sarana prasarana penyedia pangan, ini toko Pak, biasanya kita ambil di Dinas Perdagangan atau Dinas Koperasi. Terhadap jumlah rumah tangga jelas kami berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil dan juga BPS, Badan Pusat Statistik. Untuk akses pangan, ini persentase penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah, dulu kami mengambil data P3KI. P3KI ini di daerah itu dikelola oleh Bapeda, kecepatan persasaran kemiskinan ekstrim. Jadi sekarang rapat di Bapeda bersama BPS itu sekarang istilahnya DTSEN Pak, data tunggal Desa Ekonomi Nasional. Jadi ada kebijakan baru oleh pemerintah untuk disatukan terkait data kemiskinan. Untuk dinas sosial itu DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Untuk pemanfaatan pangan, persentase rumah tangga tanpa akses bersih ini untuk di Tanjung Jabung Timur, kabupaten kami memperoleh dari Dinas Perumahan dan Pemukiman. Sementara ruas jumlah penduduk tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk ini kami minta di Dinas Kesehatan. Next, untuk selanjutnya ini erat kaitannya dengan dasar hukum di dalam pelaksanaan program kegiatan juga ada peraturan Menteri Keuangan Pak. Jadi ini suatu kewajiban melalui pemerintah desa diperkuat juga dengan Permendes itu terkait penganggaran untuk ketahanan pangan. Jadi di sini program ketahanan dan hewani ini paling sedikit 20% dari anggaran dana desa, termasuk juga pembangunan lumbung pangan desa. Kemudian dijabarkan lagi pada poin C, prioritas nasional sesuai kewenangan desa yaitu penguatan pangan nabati dan hewani. Bisa juga dalam pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa, pembangunan lumbung pangan oleh pemerintah desa, kemudian pengolahan pasca panen, setelah panen atau hilirnya, yaitu pengadaan alat teknologi tepat guna, pengolahan pasca panen. Contoh bed dryer ataupun pengering padi, maupun juga berupa pelatihan Pak, pengelolaan hasil panen. Jadi bagaimana teknologi penyimpan yang baik dan benar, kemudian kadar air yang tepat, beras itu yang selayaknya, yang bisa berkualitas tinggi, yaitu lebih kurang 10-12%. Kemudian pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, bioponik, maupun aeroponik. Seperti itu contohnya Pak. Selanjutnya, next. Inilah hasil olah, jadi peta ketahanan dan ketahanan pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur hingga level desa kelurahan. Jadi tiap tahun ini kita membuat peta ini setahun sekali Pak. Itu roadmap-nya itu diperkirakan bulan 10 sampai bulan 11 ditargetkan selesai. Jadi kita 2025 menggunakan data 2024. Selanjutnya capaian ini inilah yang menjadi perbandingan dari tahun 2023 sampai 2024 per desa Pak. Ini artinya contoh kecil misalnya Mendahara Tengah ini tahun 2023 pada prioritas 4, 2024 jadi prioritas 3. Berarti ada penurunan status yang tadinya tahan menjadi rentan atau cukup rentan, seperti itu. Jadi selanjutnya di sini strategi ataupun cara peningkatan kinerja dinas ketahanan pangan pada penyusunan peta XPA ini melalui bidang kami ketersediaan pangan melakukan upaya Pak, dimulai dari perencanaan awal yaitu keuangan, kemudian kami membangun komunikasi dan koordinasi intensif lintas dinas yang tergabung ke dalam tim penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan kabupaten. Untuk tahun lalu ini kami mendapatkan surat dari Badan Pangan Nasional untuk dapat menganggarkan melalui APBD 2 Pak. Karena efisiensi APBN ini tidak lagi mensupport kegiatan FSPA ini Pak. Dan juga koordinasi dan komunikasi ini kita jalin melalui rapat koordinasi baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun tingkat nasional ataupun melalui Badan Pangan. Awalnya kami pernah
tahun ini sudah melakukan rapat koordinasi oleh Badan Pangan Nasional yang masuk tujuannya yaitu untuk mengarahkan secara teknis pelaksanaan penyusunan peta SPA pada tahun ini. Jadi tahun ini Pak ada launching juga indikator baru sebenarnya. Ada penambahan 5 jadi 11 dari 6. Hasil rapat ini kedua-duanya nanti disusun baik yang 6 maupun yang 11 indikator. Kemudian juga selanjutnya yang terakhir ini roadmap ataupun action plan di dalam peningkatan kinerja untuk tahun pertama. Yaitu kami mendesain perencanaan awal terhadap program kegiatan yang mendukung operasional berjalannya penyusunan peta SPA seperti penganggaran honor, petugas koordinator di tingkat kabupaten dalam membantu mengkoordinir penyusunan peta melalui APBD 2. Yang kedua, ataupun yang kami lakukan yaitu menganggarkan rapat koordinasi tim penyusunan peta FSPA, termasuk juga makan minum maupun perjalanan dinas di dalam rangka koordinasi maupun presentasi di tingkat provinsi maupun di pusat Jakarta. Selanjutnya terakhir yaitu membentuk tim penyusunan peta ketahanan pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang tentunya melibatkan dinas OPD terkait yang berhubungan dengan penyedia data indikator dalam penyusunan peta FSPA. Dan terakhir ini begitu peta FSPA ini selesai Pak, ini dipresentasikan dan diserahkan juga Pak melalui tim Pokja Ahli Ketahanan Pangan yang kami undang terutama kecamatan-kecamatan yang statusnya itu ada sangat rentan, ada tahun lalu ada 5 kecamatan Pak. Jadi kita lakukan undangan untuk dapat dilakukan presentasi melalui tim Pokja Ahli Ketahanan Pangan yang berisi dari Civitas Akademika. Jadi demikian dari saya Pak, tugas penjelasan tugas individu terkait tugas pada hari ini. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Yuda. Silakan Bapak Ibu ditanggapi. Izin Ada Pak, menanggapi Pak. Ya, Pak, silakan Pak Camat. Yo, izin Pak Yuda, Izin. kawan se-Kabupaten Tanjung Timur, izin. Jadi Pak, untuk kegiatan roadmap atau pembuatan peta ini, kaitannya kan memang ini sangat luas nih. Yang pertama seluruh stakeholder yang tadi didebatkan itu semua benar dan nantinya juga yang sebagai objek adalah kami di kecamatan. Karena semua kegiatan itu berada di kecamatan, apalagi berkaitan dengan kerentanan pangan. Jadi saya sangat bersyukur sekali kalau sampai Pak Yuda ini bisa selesai untuk propernya. Kami juga minta nantinya ini disampaikan ke para camat. Karena apa? Karena nanti kan sebagai objek kami di kecamatan. Seperti kita ketahui Pak Dokter, bahwasanya di wilayah Kabupaten Tanjung Timur ini sebagian besar penduduknya adalah bermata pencaharian sebagai pekebun, sawit, pinang dan kelapa. Memang secara umum ketahanan pangan dalam hal ini agak kurang. Pertama berkaitan dengan harga. Untuk kami di wilayah Kecamatan Muara Sabak Timur dengan berperkebunan itu kesejahteraan masyarakatnya lebih meningkat Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang ini nanti terpetakan, ini kami bisa tahu nih, camat bisa mengetahui langsung posisi desa-desa mana yang ada di Kecamatan Muara Sabak Timur yang terdiri dari 10 desa kelurahan. Bisa saya petakan di mana yang masih punya lahan-lahan sekarang. Dan kami juga Pak sekarang sesuai dengan cita Pak Presiden Prabowo, ini kami wajib untuk meningkatkan ketahanan pangan. Salah satunya itu menanam jagung. Jadi ini kami sudah tekankan kepada seluruh kades dan lurah wajib menyediakan 1 hektar per desa kelurahan. Nah, itu sudah kami lakukan dan mohon juga bimbingan nanti dari Pak Pratayuda selaku pengampu ketahanan pangan di Kabupaten Tanjung Timur sama-sama turun bantu kami di kecamatan untuk meningkatkan ketahanan pangan yang ada di tempat kami. Kalau untuk sawah Pak dapat kami sampaikan, saya tinggal ada berapa desa yang masih mengelola sawah. Itu pun sudah ditupang sari dengan sawit sekarang Pak. Nah, kaitannya Pak Yuda kembali lagi kita dengan dulu program LP2B dulu. Ya. Kita canangkan waktu sama-sama di pertanian dulu kan. Nah, sampai saat ini saya belum tahu nih kejelasannya kayak macam mana masalah LP2B. Ya, Jadi nanti intinya coba saya ini, jawab ya. iya, yang intinya kegiatan Pak Yuda untuk roadmap ini luar biasa. 2 jempol saya acungkan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Silakan Pak Yuda mau ditanggapi.
Eh, Terima kasih ini Coach kesempatannya. Kami sebelumnya dengan Bapak Camat Darohim ini alumni sarjana sarjana pertanian Pak SP. Jadi dulunya kami di Dinas Pertanian Pak. Dan beriringnya waktu eh, Pak Darohim mendapatkan tugas di kelurahan, kemudian di kecamatan. Demikian pun saya 2022 awal dapatkan tugas mana emban di Dinas Ketahanan Pangan. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Bapak Darohim, ada saran juga bahwasanya hasil pemetaan ini nanti kita lakukan presentasi, Pak. Jadi terutama wilayah yang sangat rentan, cukup rentan dan rentan, yaitu prioritas 1, 2, dan 3. Dan ini menjadi prioritas perhatian yang dilakukan pemerintah di dalam mengisi program pembangunan di sektor ketahanan pangan. Untuk wilayah Sabak Timur, tahun lalu itu ada yang agak berat, statusnya sangat rentan, yaitu daerah Muara Sabak Ulu. Daerah Muara Sabak Ulu ini dari sisi potensi pangannya memang bukan wilayah pangan, Pak. Jadi dia bukan daerah potensi pangan, ditambah lagi kemiskinannya cukup tinggi, mungkin juga dari sisi rasio jumlah penduduknya dengan ini sarana air bersih, itu memang kurang. Jadi memang data ini data real time, kemudian juga sesuai dengan kondisi yang ada, kita perolehnya pun dari dinas teknis terkait. Jadi Bapak Bupati pun waktu itu uh, mengetahui dengan menandatangani ini dan juga beliau memang minta untuk dirilis data yang ini sebenarnya Pak. Jadi beliau ingin melihat PR kabupaten kami ini dari sisi apa gitu kan, pekerjaan rumahnya dari sisi apa setelah dievaluasi oleh tim. Dan ini suatu kewajiban buku ini dan kita sampaikan. Bahkan sampai ke Jakarta Pak, ini kalau nggak buat dapat teguran kami Pak. Jadi itu kemudian untuk program ketahanan pangan mungkin ini Pak Camat kemarin tim ahli pendamping desa ini pernah juga meminta penjelasan dan juga buku buku peta FSPA ini ke kami. Jadi ada 5 atau 6 orang yang berkunjung ke Dinas Ketahanan Pangan dan mereka kami sampaikan juga buku ini yang harapan kami dapat digunakan di dalam membuat suatu program kegiatan yang tepat apa yang menjadi kebutuhan di desa tersebut. Demikian mungkin Pak dari kami Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Yuda yang sudah memaparkan. Terima kasih juga kepada Pak Darohim yang sudah memberikan tanggapan. Jadi kita kembali ke tugas. Jadi tugas kemarin itu merupakan penajaman dari IC, ya, kelanjutan dari isi agenda. Nah, waktu di isi agenda Pak Yuda membahas tentang ini ya, tentang apa tadi, food Security and ya, food, Vulnerability Atlas, ya, peta food ketahanan security dan kerentanan pangan. atlas, peta SPA, ketahanan Pak. pangan ya. Ya, ini. Jadi peta ketahanan dan kerentanan pangan. Ya, ini Oke. Pak. Oke, kalau tidak salah kemarin juga sudah Pak Yuda sampaikan waktu di paparan esai itu Pak Yuda mengatakan bahwa nanti peta ini apa ya, sebagai acuan ya, benar Iya ya? betul, betul Jadi Coach. peta ini bisa digunakan sebagai acuan dari berbagai sektor. Artinya Pak Yuda nanti akan yang akan istilah itu yang stakeholder yang bisa mengambil manfaat dari Ya, dari peta yang dibuat oleh Pak Yuda ini itu dari pertanian, kalau tidak salah ya, iya Pak. Perkim, kemudian kesehatan, nah, Tenaga kesehatan ya, ya, dan satu lagi apa itu ya. Jadi oke, jadi itu. PU, jalan, masalah jalan Ya, juga. PU pokoknya infrastruktur ya kira-kira ya. Infrastruktur Ya, sebagai anunya Pak, ya, aspek dari eh, akses pangan namanya Pak. Jadi ada 6 indikator dengan 3 aspek ini Pak. Yang di sini kan. Nah, di oke. sini akses penghubungnya namanya Pak.
Oke. Oke. Jadi peta ini memang belum ada Pak ya? Atau Untuk sedang tahun ini dalam proses tahap ini penyusunan tim, kemudian kita pull data juga Pak. Setelah diolah, baru kita presentasikan juga Pak, diseminarkan kayak gitu Pak. oke 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 oke. Memang dia roadmap-nya ataupun penjadwalan di bulan 10, bulan 11 dijadwalkan harus selesai Pak, wajib selesai. Ya, artinya kalau memang kita lihat itu isunya mungkin karena ini tahun kemarin sudah ya Pak ya. Iya Ya, Pak ya? Pak, Jadi memang dari bisa tahun jadi berangkatnya itu Pak Yuda ini dari belum diupdate-nya gitu. Artinya betul. artinya data ketahanan pangan gitu kan? Data Iya ketahanan Pak, pangan memang harus untuk diupdate Pak, Kecamatan wajib Muara update. Sabak apa ya? Muara Tanjung Jabung Timur Pak, ya. Kabupaten Nah, Tanjung Jabung Timur. ya, jadi peta ketahanan pangan untuk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu belum diupdate, Diupdate belum untuk tahun, dimutakhirkan. ya untuk tahun 2025 ini Pak, Ya, betul belum Pak. dimutakhirkan. Oke, jadi berangkatnya dari situ. Nah, maka kinerja yang akan ditingkatkan oleh Pak Yuda ini, kalau saya melihatnya itu berbicara tentang bagaimana memberikan informasi ya, memberikan informasi melalui Iya, peta ini kan. Oke, iya, kinerja kami pemberian ini informasi melalui peta ini kepada dan stakeholder terkait. betul Oke, Pak. oke. Baik, coba Pak Yuda bisa dibuka yang strateginya. Strategi, Strategi. oke, oke, strateginya itu, Nah, ini Pak. Kami ah, menjalin komunikasi dan koordinasi bersama tim Pak tentunya. hmm, Nah, jadi tim penyusunan ini Pak yang melibatkan dinas teknis terkait yang erat kaitannya dengan 6 indikator tersebut Pak. oke. Jadi strateginya adalah koordinasi dan komunikasi. Komunikasi, rapat-rapat gitu kan Pak. Ini Kemudian dan eh, komunikasi. mengupdate data tadi Pak. Mm-mm, Sejauh mana perkembangan pada tahun ini Pak. mm-mm. Oke. Nah, Contoh untuk pemerintah, roadmap-nya cuma ke bawahnya roadmap coba Pak Yuda ke iya Pak. untuk roadmap-nya. Untuk roadmap-nya itu Iya, ada cuma 3 ya, mendesain perencanaan awal, iya Pak. Masalah kemudian menganggarkan penganggaran kan. koordinasi, kemudian membentuk Eh, penyusunan. Oke. eh, Kemudian Jadi ini menyusun kalau tim. kalau kalau misalnya dibuat jadwalnya akan lebih bagus lagi, Pak. Mungkin di bulan keberapa karena kan Pak targetnya Pak Yuda ini kan November ya. Iya Pak. Hmm. Nanti kalau memang boleh kami tambahkan, di revisi kami akan tambahkan sesuai dengan petunjuk teknis dari pusat Pak. Ada Hmm, memang Pak di ya. dalam juknisnya. Apa yang Oke. Bapak sampaikan itu sudah betul dan Oke. itu memang seperti itu Pak. Dan juga ini kegiatan kami ini dipantau juga Pak sama Badan Pusat Statistik sebagai wali data di Hmm. kabupaten Pak. Sehingga Dan yang pembinaan, Pak Yuda tampilkan di slide itu yang slide ke-6, 7, 8 itu yang tahun kemarin, Pak ya? ya 2023, 2024 2003, seperti itu Pak. 2004. Ya, Oh. jadi di compare statusnya naik tetap atau gimana gitu Pak, prioritasnya kan. Nah, Nah, ini sebagai nanti bisa jadi nih, Pak. Apa ketika misalnya Bapak ini mau Bapak masukkan ke aksi perubahan nanti, ya itu bisa jadi data awalnya, Pak, yang di slide 6, 7 dan 8. Jadi data awal atau dasar kita ya kenapa Pak Yuda merasa perlu untuk memutakhirkan peta ini gitu. Karena di latar belakang ketika kita menyusun nanti rancangan aksi perubahan itu ya, kita masukkan, kita memberikan data dan fakta pendukung, data pendukung, dan ini bisa jadi data pendukung, Iya gitu. Pak. Terima kasih Pak Oke. masukan dan saran. Kami kemarin berpikirnya ini dibatasi slide ini 10 lembar Pak. Jadi eh, eh, betul Pak di dalam bukunya itu tercantum detail dan juga penjelasannya Pak. Jadi data-data juga kita kita cantumkan juga kan definisinya seperti apa artinya Pak. Termasuk Sehingga timeline-nya juga ada ya. Hah? Timeline-nya juga ada ya. Ada Pak sumbernya datanya dari mana kan? Ya, karena kan Pak di sini Pak Yuda tiga roadmap-nya ada tiga langkah ya, tiga langkah, tiga kegiatan lah kalau gitu ya, Ya, tapi mungkin ada yang kurang tadi Kak saya tambahkan yang satu tadi begitu selesai kan kita melakukan presentasi kepada stakeholder terkait gitu Pak. Hmm. Ya. Sehingga sekaligus Sebelum di ini ya, menyerahkan sebelum bu, diluncurkan gitu ya, sebelum iya diluncurkan rilis. betul Pak.
Ya, sebelum Nah, kita ini dirilis, maka ya, diadakan dulu kayak FGD apa namanya itu? betul Pak, seperti seminar, kita juga ada tim Pokja Ahli Ketahanan Pangan yang diketuai oleh Profesor Zulkifli. Pak Zulkifli ini yang rekan pertanian Unja, Pak. Jadi memang tugas dan fungsi salah satu Pokja Ahli Ketahanan Pangan ini memberikan rekomendasi arah pembangunan di ketahanan pangan, Pak. Oke. Seperti itu, Pak. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih Pak Yuda atas paparannya. Ya, Ya, Pak. Terima kasih, Coach. terima Saya kasih juga semangat Pak pagi ini Darmin atas karena sambutannya. sudah sarapan, Coach. Terima Oke. kasih juga rekan saya, Sahabat Timur, masukan dan sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomong, tapi Pak Yuda sudah ini ya, sudah dimasukkan di Google Classroom belum tugas hari ini? Tugas kemarin. Siap sudah ini, Coach. Sudah masuk. Begitu juga dengan di WA, Pak. Kita sudah backup ke WA Bapak. Oke, gitu ya. Tapi Iya, kok Pak. di tempat saya baru 7 ya Pak ya? Yo, gimana ini Pak? Maksudnya 7 gimana, Pak? Baru 7 yang mengumpulkan. Saya kemarin sebelum maghrib, Pak, ngirimnya, Pak. Di Google Classroom. Hari tugas individu kan? Iya, individu dan juga Baru kebetulan 6. Izin kelompok. Pak, saya share screen Pak ya. Ya. Saya share screen Pak. Nah ini. Nah di Google Classroom saya baru 6 yang menyerahkan. Yo, 3 orangnya kemana ini? Nah 3 orang ditugaskan. Artinya di tugas ini belum menyerahkan Pak. Nah ini 6 orang. Nah Pak Anton, Pak Faisal, Pak Heru, Pak Mai, Bu Meriza, Pak Darohim. 3 orang yang belum nih, Bu Sustri belum juga Bu Sustri. Bu Sustri, Pak Nah ini yang Izin, Pak, belum. saya telat mengupload, Pak. Ternyata yang tugas individu belum, yang tugas Kelompok sudah. kelompok sudah. Oke. Masa Pak Izin, Yuda Coach, belum? sekalian ini, Coach, terkait dengan tugas ini apa yang presentasi Pak Yuda tadi. Apakah itu sebaiknya dalam bentuk aplikasi ya, Coach ya, atau gimana? Karena seperti saya dulu di pertanian kan ada data statistik hortikultura juga yang memang setiap tahun kita buat. Tapi itu untuk aksi perubahan apakah tidak sebaiknya dibuat seperti aplikasi yang untuk mempermudah gitu, Coach? Oke. Demikian, terima kasih, Coach. Oke. Ibu nanya ke saya apa nanya ke Pak Yuda, Bu? Ke Bapak juga. Ya. Oke, karena Ibu berhubungan dengan aksi perubahan dan saya nanti akan mengampu aksi perubahan. Jadi kebetulan ya Bu ya. Oke, jadi Bu, aplikasi itu sekarang kan sudah banyak sekali aplikasi Bu. Iya kan? Ya kalau kita perhatikan beribu-ribu aplikasi kan se-Indonesia Raya ini kan. Nah, jadi untuk aksi perubahan itu tidak harus aplikasi Bu, tidak harus aplikasi. Yang seperti Pak Yuda bisa itu. Bisa untuk jadikan aksi perubahan. Dia bersifat dia menggambarkan pemetaan, artinya dia memberikan database ya. Oke, jadi untuk asal dia sesuai dengan tusi kita Bu, asal dia sesuai dengan tusi kita. Jadi seperti yang saya ceritakan ke Ibu kemarin kan, yang ada bimbingan saya yang dari perikanan maritim itu, dia tidak aplikasi Bu, dia cuma bagaimana membina istri nelayan itu untuk meningkatkan penghasilan gitu. Membantu penghasilan karena maksudnya istri nelayan. Jadi tidak ada aplikasi dia Bu. Dia semacam kayak pelatihan di mana istri nelayan itu dilatih untuk terampil membuat misalnya pengolahan makanan berbahan dasar ikan seperti itu atau kerajinan tangan apa gitu. Yang mana nanti bisa menjadi nilai tambah. Gitu ya bisa. Jadi tidak mesti Bu Sustri. Tidak harus. Jadi bisa. Izin membantu menjawab, Coach. Gimana Pak Brata, Pak Yuda? Izin Coach membantu menjawab terkait mungkin saran dari ini Ayu Rina. Memang di dalam pengaplikasiannya ini Pak menggunakan aplikasi dari pusat sudah Pak. Saya tadi lupa juga menyampaikan. Jadi sudah versi 5 Pak. Ini yang terbaru di dalam pengolahan datanya Pak yang dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional. Dan itu sah saja. Itu sah saja Pak Yuda. Pak Bu Susri itu sah saja. Iya. Ya.
Saya juga pernah membimbing 2 tahun yang lalu, 2003, itu ada Bapak di Sekretaris Dinsos waktu itu, dia ada aplikasi namanya apa ya, pokoknya dia tentang data data bansos gitu ya. Dan itu sah saja. Jadi dia bagaimana mengoptimalkan aplikasi itu supaya berjalan gitu. Oke, bisa Bu, bisa. Jadi tidak harus menciptakan aplikasi yang baru. Ya, ini langsung kita masuk agenda 4 sebenarnya ini ya. Iya, mencuri start ini kelompok ini ya. Curi setar dikit Pak ya. Nanti kelompok Coach ya. lain ketinggalan informasi 1, 2, dan 4. Iya. Jadi untuk aksi perubahan itu, jadi bisa di aplikasi yang baru, pure baru memang baru, atau dia penyempurnaan dari aplikasi yang ada, misalnya penambahan fitur dan sebagainya, atau bisa juga pengoptimalan aplikasi yang sudah ready. Begitu Prof ya. Oke, Kalau Rektor ya. penambahan seperti ini, misalnya dia di tempat Bapak Ibu ada aplikasi, kemudian Bapak Ibu merasa wah ini kayaknya perlu ditambah lagi ini. Nah, bahkan iya. bisa saja Bapak Ibu mengambil itu namanya tetap tapi ditambah dengan ciri khasnya apa, dengan singkatan gitu. apa gitu. Ya, misalnya cakep, misalnya kan cerdas, akuntabel apa gitu. Tetap yang itu. Izin timbul pertanyaan Prof ini Coach. Hmm. Ada Izin Coach ini bertanya. ya duluan lah Kak. Ya. Kak Iru. Ya, silakan Pak Heru. Izin Coach. Jadi aku rencanakan saya tuh mau ngambil laporan akhir itu kan penyempurnaan dari fitur-fitur yang ada, izin Ya. Coach. Ya. Jadi kan untuk modern channel pembayaran itu kan pembayaran pajak itu kan QRIS itu sudah ada, Prof. Cuma QRIS yang selama ini kita gunakan itu QRIS statis, di mana itu WP yang menentukan, mengetik berapa yang harus dibayar. Nah, ini yang mau kita sempurnakan itu QRIS dinamis kan. Nah, jadi kalau misalnya untuk penyempurnaan itu tidak apa-apa berarti Coach ya? Salah. Nggak masalah ya? Bisa untuk suatu aksi perubahan bisa. Yang penting dia kita bisa menunjukkan bukti bahwa memang ada perubahan dari segi kinerjanya di organisasi kita. Ya, seperti yang Pak Yuda ini yang saya cerita kemarin di angkatan 2 itu saya bimbing sama dengan Pak Anton, tapi dia Kabid Kebudayaan. Nah, di Kabid Kebudayaan itu ada diminta dari Kementerian Kebudayaan tentang data pokok kebudayaan, Dapobud. Nah, jadi Bapak itu dia punya program supaya Dapobud ini bisa berjalan gitu. Nah, dia kasih program. Nah, program itu yang inovasinya gitu. Ya, jadi bukan berarti dia menciptakan yang baru. Jadi dia punya ini ada aplikasi dari Kementerian Kebudayaan tentang data pokok kebudayaan. Jadi dia mendata bukan ya, situs-situs sejarah atau pokoknya berhubungan dengan cagar budaya yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Nah, gitu ya. Nah, untuk membentuk itu dia punya program lagi namanya Senjang. Ada kepanjangannya Senjang itu ya. Apa gitu ya? Strategi apa sinergi apa gitu, ada kepanjangannya. Dan itu bagus, dia berbahasa daerah. Senjang kan orang Musi Banyuasin kan ada kesenian Senjang kan. Dan juga isinya itu untuk mengoptimalkan Dapobud. Jadi di hasil akhirnya itu dia before afternya itu dia kasih tahu bahwa sebelum saya melakukan aksi perubahan ini loh data yang terisi itu ini loh Pak, termasuk juga dari pola pikir masyarakat tentang bahwa berbicara tentang situs budaya, tentang cagar budaya, padahal tidak seperti itu katanya. Bahasa juga seni juga itu bisa termasuk cagar budaya dibilang gitu. Nah, jadi dia bisa meningkatkan mindset, merubah mindset masyarakat, juga bisa menunjukkan bahwa wah ini berubah. Jadi setelah saya melakukan yang 2 bulan itu ternyata ini loh data dari kami kerja tim, sama kayak Pak Yuda dia bentuk tim, dari tim itu ternyata ya sudah terisi gini. Dan juga ada penemuan baru, ada cagar-cagar budaya baru yang selama ini belum terdata gitu. Nah, itu Pak Heru. Jadi bisa penyempurnaan fitur, bisa penambahan fitur gitu ya. Oke. Tidak harus ya murni baru. Apalagi sekarang kan aplikasi sudah banyak sekali kan. Dan khawatirnya nanti kalau aplikasi takutnya setelah jangka pendek goodbye. Setelah selesai sertifikat goodbye gitu. Ya Allah alam, enggak tahu kemana aplikasinya gitu kan. Gitu. Izin Coach ini sekalian Coach ya. Konsultasi ini Coach, mendahului. Iya. Jadi kan sebenarnya di tahun ini kan banyak inovasi-inovasi yang sudah kami lakukan nih Coach.
Berhubung kan di bidang saya ini, bidang pengembangan ini memang dikhususkan untuk berinovasi, Coach. Ya. Dan setiap tahun dituntut itu. Nah, jadi kan beberapa inovasi itu sudah kami jalankan, termasuk juga di tahun ini kita itu ada pengembangan bentuk mobile Hmm. untuk pelaporan pajak, Coach. Hmm. Nah, cuma itu memang belum, itu sudah ready, Coach, untuk mobile-nya. Cuma belum kita launching kan, kemarin itu memang belum kita launching. Nah, dan juga saya kemarin kan sempat galau nih kan, milih kan laporan akhirnya nih yang mana nih, apa yang bentuk mobile atau yang QRIS gitu kan, yang original khusus untuk TKA ini aja kan. Kalau yang mobile kan itu pengembangan memang dari awal tahun sudah kita laksanakan, Coach. Jadi Coach untuk misalnya untuk laporan laporan akhir ini memang lebih baik kalau misalnya kita ngambil ngambil yang memang kita jalankan, sudah kita jalankan, Coach. Hmm. Contohnya itu yang bentuk mobile tadi, pelaporan mobile, Hmm. ataukah QRIS yang memang harus, yang baru mau saya kembangkan ini, Coach, di PKA ini, Coach. Izin, Coach, masukan, Coach. Oke, ya kan desisinya ke Pak Heru nanti. Decision makernya Pak Heru nanti ya. Oke, yang mana yang menurut Pak Heru yang bisa ya bisa kelihatan peningkatan kinerjanya, dan juga yang mana yang menurut Pak Heru itu sesuai dengan tusi Pak Heru sebagai kabid di situ. Nah, gitu Pak Heru. Iya. Jadi kalau misalnya Pak Heru masih galau, sholat istikharah saja Pak. Kan ada dua pilihan kan? Iya, ada dua. Ya Bu Sustri ya, kan ada dua pilihan kan? Oke. Izin coach, coach. Ya. Nah, gimana solusi coach yang di Google Classroom tadi? Mungkin ada gangguan teknis yang singkat saya sudah saya kirim. Mm-mm. Solusinya gimana coach? Mungkin Itu mungkin gini, mungkin Pak Yuda sudah apa ya, sudah diupload tapi tidak mengklik diserahkan. Karena ada tulisan gitu coach ya. diserahkan. Mungkin jadi barangnya itu masuk, nah tapi belum Hmm. dikasih ke gitu. Nah, Oh sudah. gitu. Jadi solusinya gimana coach? Izin. eh Yud, warna tidak berubah tuh, Yud. Tengok, Yud. Oh gitu. Rasanya sudah masuk kemarin kan? Ada sudah terserahkan Iya. duo gitu kan? Dia berubah warna dari biru itu ke biasa. Yo. Oke, Tugasku coach. Pak Yuda yang belum sudah, ini tugas hari ke-16, tugas kelompok dan tugas individu. Tugas kelompok juga ada 3 orang yang belum menyerahkan. Itu sudah saya riset sehingga bisa dikumpul sekarang. Sudah saya riset. Oh sudah siap coach. Makasih coach. Coba bisa. Assalamualaikum. Oke, ya itu kan nanti kuncinya dari pengajarnya kan, kalau dia ditutup untuk itu nanti Ya. dibuka. Kalau dibuka bisa lagi. Alhamdulillah ada solusi coach. Oke. Kendala Baik. teknis. Baik, oke, terima kasih diskusinya Pak Heru, Pak Yuda, Bu Sustri. Sekarang kita lanjutkan yang kedua, siapa yang mau memaparkan? Pak Ismail Fahmi masuk ke sini, Pak Ismail Fahmi? Enggak ya? Enggak ada ya? Kelompok 2 ya Pak Ismail Fahmi ya? Ya. Saya ada salah klik itu di tugas classroom itu, saya klik saya kasihkan tugas ke beliau. Oke, nanti saya hapus. Ya, silakan siapa yang bersedia? Siap, Pak God. Anton ya, Pak Anton. Silakan Pak Anton. Siap, God. Ya, sepertinya Pak Anton siap ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini melanjut dari agenda kemarin, apa yang kita tampilkan, ini saya bikinkan tugas yaitu tentang peningkatan kinerja kepala sekolah negeri di Kota Lubuk Linggau. Latar belakang kepala sekolah sebagai tokoh utama dalam peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan, tetapi masih terdapat banyak kepala sekolah yang belum memiliki kompetensi yang optimal. Tantangannya adalah kepemimpinan supervisi kolaborasi ini terkait dengan materi yang kemarin, kemudian rumusan masalah, strategi peningkatan kinerja kepala sekolah, faktor penghambat efektivitas kepala sekolah, dan peran kolaborasi dengan masyarakat dan pemerintah. Strategi penguatan yang
dilakukan adalah dengan mengadakan diklat kepemimpinan kepala SD atau kepala satuan pendidikan, penguatan forum-forum kepala sekolah yang ada sekarang ini adalah K3S dan berbagi praktik baik di antara kepala sekolah. Selanjutnya, strategi kedua adalah supervisi dan pengembangan guru. Nah, ini yang jarang kita lakukan, mensupervisi penilaian kinerja kepala sekolah secara periodik. Eh, Kami Dinas Pendidikan tahun kemarin sekali melakukan penilaian kinerja kepala sekolah. Kemudian ini yang paling penting adalah melakukan bedah rapot pendidikan pada masing-masing satuan pendidikan. Selama ini kepala sekolah mendapat rapot pendidikan, mereka tidak dibedah. Tahun belakang kami sudah melakukan itu, mengundang seluruh pengawas sekolah, stakeholder untuk membedah rapot pendidikan pada satuan pendidikan sehingga kita tahu apa yang menjadi katakanlah kekurangan dari sekolah-sekolah tersebut sehingga program-programnya nanti akan sinkron dengan peningkatan rapot pendidikan dan peningkatan akreditasi sekolah. Yang selanjutnya adalah diklat BCKS. Ini hal yang baru. Kalau dulu ada untuk jadi kepala sekolah perlu NUKS, nomor unik kepala sekolah. Kemudian tahun belakang ada eh, ini guru penggerak untuk syarat jadi kepala sekolah. Nah, tahun sekarang itu semua tidak berlaku, cuman ada diklat BCKS. Nah, tahun ini kementerian mengadakan untuk Kota Lubuk Linggau kotanya cuma 2 yang dari kementerian. Nah, kalau kita Dinas Pendidikan tidak melaksanakan tersebut, maka untuk 80 kepala sekolah SD mungkin butuh waktu 40 tahun kalau kita mau mengikuti programnya kementerian yang cuma dikasih kuota 2 di tahun ini. Nah, ini nggak pernah selesai. Maka semua kepala sekolah aturan yang ada tidak akan memenuhi syarat sebagai kepala sekolah. Maka Dinas Pendidikan harus melakukan diklat tersebut yang akan melalui standar-standar dari BGTK dari kementerian. Eh, Mereka akan melaksanakan, kita penyedia saja, paling penyedia tempat, penyedia anggaran, yang pelaksanaan tetap BGTK, sehingga 85 sekolah kepala sekolah SD itu sudah mempunyai eh, syarat sebagai calon kepala sekolah. Kemudian ini yang jarang juga, pelatihan guru secara profesional dan berkelanjutan. Selama ini mereka melakukan kegiatan yang melalui kegiatan-kegiatan kementerian, Zoom ya. Kemudian strategi tiara disiplin dan keladanan. Nah, ini yang perlu figur kepala sekolah itu harus menjadi teladan ya di lingkungannya, bisa menggerakkan lingkungannya, kawan-kawan di situ. Kemudian ada budaya reward and punishment ya. Selama ini kepala sekolah baik dipuji pun tidak. Ah, Kalau dia banyak yang salah-salah ya kena marah, seperti ini, sukses nggak dipuji, salah dicaci maki. Nah, ini yang perlu kita budayakan dengan kepala sekolah. Kemudian strategi keempat adalah sarana prasarana dan aplikasi RAKS. Skala Prioritas Pengembangan Sapra ini menjadi program kementerian sebenarnya. Pengembangan Sapra sekarang untuk dari kementerian itu sarana sekolah langsung dari kementerian kita mendampingin saja untuk pengisian formnya, untuk pengajuannya kita dengan kerjasama dengan PUPR, dengan Perkim untuk melihat sejauh mana tingkat kerusakan sekolah. Sekarang kembali lagi seperti dulu, dak fisik itu swakelola, tidak diserahkan Dinas Pendidikan. Tetapi untuk mendapatkan program itu, data-data yang sediakan harus baik. Maka kita kerjasama dengan PUPR, Perkim, dan pihak-pihak lain untuk memerapikan data-data di sekolah. Yang selama ini terjadi adalah pihak sekolah ini kadang memanipulasi data agar akreditasinya baik, dibikin baik. Yang selama ini tidak ada ruang kepala sekolah, ruang kelas dibikin ada ruang kepala sekolah. Dia nggak ada ruang guru, makai ruang kelas juga dibikin ruang guru agar akreditasinya menjadi baik.
Tetapi kalau itu dilakukan seumur hidup sekolah mungkin tidak akan pernah dapat bantuan dak fisik. Jadi kita dampingi di situ. Yang paling penting sekali, yang kedua adalah advokasi penyusunan rencana anggaran kegiatan sekolah. Ini berkaitan dengan BOSP. Secara digital, tepat guna bersama tim manajemen BOS Dinas Pendidikan. Nah, ini yang menjadi konsentrasi saya karena ini di bidang saya. Eh, Selama ini penyusunan RKS BOS ini memang pengajuannya secara sistem ya. Tetapi proses advokasi mendampingi sekolah nyusun RKS BOS ini dari penyusunan verifikasi di kami di pendidikan dilakukan secara manual. Jadi tiap ujung tahun atau RKS perubahan kantor kami diserbu seluruh bendahara di seluruh operator sekolah yang tiap hari. Kami di tim kami di Dinas Pendidikan Kota Lubuk Linggau itu ada peserta didik yang memverifikasi rencana tentang kegiatan peserta didik, kemudian kurikulum, kasih kurikulum, memverifikasi tentang kurikulum dan kasih SAPRA memverifikasi rencana anggaran kegiatan sekolah di SAPRA. Nah, ini tiap akhir tahun kami diserbu. Nah, rencana saya eh, untuk advokasi pendampingan penyusunan RKS ini kalau bisa kami akan laksanakan secara digital. Jadi kepala sekolah, operator dan bendahara tidak perlu lagi ke dinas. Kami sudah ada web dinas pendidikan yang terkoneksi dengan sekolah-sekolah, tapi selama ini hanya dipakai untuk penerimaan siswa baru untuk mendapatkan siswa baru. Nah, fitur ini yang rencana saya akan dikembangkan kemudian hari, termasuk untuk advokasi. Mereka konsultasinya secara digital, penyusunan RKS BOS, apa-apa yang akan kami komunikasinya selalu melalui digital. Sehingga pada akhirnya nanti ketika mengajukan di eh, itu aplikasi markas yang punya kementerian sudah final. Dan tidak lagi kantor kami diserbu ada 85 sekolah SD, tambah negeri. Ini kadang-kadang selesai penyusunannya sampai seminggu. Uh, Kami harapkan ini yang akan saya laksanakan karena ini berkaitan dengan bidang saya. Tapi kalau pengembangan kepala sekolah pelatihan segala macam di bidang sebelah GTK. Nanti Oke. saya sampaikan itu. Nah, rencana aksi saya ke depan paling-paling yang menjadi konsentrasi adalah penyusunan RKS BOS secara digital dengan menambahkan fitur-fitur yang ada di web Dinas Pendidikan yang selama ini kita gunakan. Kemudian selanjutnya strategi kolaborasi dengan masyarakat. Ini yang sebenarnya sudah dilakukan dengan mitra ya dari komite sekolah dan masyarakat setempat dan jalin kerjasama dengan lembaga lain ya kalau dan dunia usaha. Karena kita tahu ada CSR dari perusahaan, tetapi kita nggak tahu bagaimana juluknya, ambilnya, duit itu ada, tapi kita tidak dampingi sekolah untuk menyusun kebutuhan dia yang kita bisa manfaatkan pembangunan tidak menggunakan APBD, tetapi menggunakan CSR perusahaan. Nah, ini yang perlu didampingi. Kadang-kadang kawan kepala sekolah tidak paham bagaimana cara melaksanakannya. Nah, ini yang akan kami lakukan adalah pendampingan sekolah untuk jalin kerjasama dengan dunia usaha. Eh, ini yang pasti ya indikator kinerja kepala sekolah yang kita ukur evaluasi semesteran dan program hasil. Dampak strateginya adalah peningkatan mutu pembelajaran yang pasti, peningkatan hasil belajar siswa dan lingkungan profesional pada sekolah yang tertata. Roadmap-nya adalah triwulan pertama Januari dan Maret identifikasi masalah indikator kinerja pelatihan kepemimpinan kepala sekolah. Kemudian pada triwulan kedua April Juli supervisi guru dan pelatihan peningkatan kompetensi, penyusunan program pengembangan sarana prasarana yang tadi saya sampaikan untuk pendampingan dana DAK pusat. Kemudian kolaborasi dengan sekolah, komite sekolah, reward and punishment, dan monitoring evaluasi pada akhir tahun. Advokasi penyusunan RKS BOS juga pada bulan akhir tahun sebelum tahun anggaran berikutnya. Kemudian RKS BOS juga disusun di pertengahan tahun juga ketika ada RKS perubahan. Kemudian rencana pembangunan lanjutan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Anton yang sudah memaparkan tugas asinkronusnya. Silakan ditanggapi Bapak Ibu.
Izin Coach Ya, silakan. menyampaikan mungkin masukan dan juga saran Ya, gimana Pak Yuda? pengalaman kami di Tanjung Jabung Timur terkait penggunaan dana CSR ini Coach dengan Kak Mhm, Anton. mhm, Itu mungkin saran saya lebih bagus kita dampingi koordinasi dengan BPK, Pak, Badan Pemeriksa Keuangan, karena kami tahun lalu ada temuan penyaluran dana bansos CSR ini, Pak. mhm, Ini ternyata tidak boleh eh, melalui ke dinas langsung, Pak. Jadi harus melalui bendahara daerah gitu. Jadi mhm. BPK beranggapan ini melawan ketentuan aturan keuangan gitu, Pak. Maksudnya baik, tetapi secara aturan keuangan menyalahi gitu. Jadi kami berharap di kawan-kawan di Dinas Pendidikan Linggau tidak melakukan kesalahan sama dengan kami di Tanjung Jabung Timur. Mungkin itu, Coach. Terima kasih, Kak Anton. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima wabarakatuh. Nah, kasih itu Pak Yuda. Anton ya. Jadi apa sharing dari Pak Yuda ya. Ya, berbagi pengalaman lah gitu ya, Pak Yuda ya. Oke, terima kasih Pak Yuda. Oke, ada lagi? Oke. Baik, jadi yang Pak Anton sudah mengerucut ya, yang kemarin itu masih berbicara secara umum, yang isi agenda kemarin itu sudah mengerucut, Pak Anton kerucutkan lagi menjadi peningkatan kinerja kepala sekolah, ya, khususnya kepala sekolah di memang di bawah binaan Pak Anton ya, di bawah ya, yang di bawah binaan Pak Anton. Nah, dalam hal ini untuk pembatasannya sudah ini Pak sudah bagus Pak. Artinya Pak Anton ya mengingat ini kan jumlah sekolah yang banyak juga waktunya juga kan. Ya jadi Pak Anton mana batasi ke SD. Nah untuk data awalnya tadi Pak Anton sudah memaparkan ada tadi data awalnya Pak ya. Data awalnya tadi kalau tidak salah di slide keberapa Pak Anton? Yang tadi Pak Anton, yang Bapak menceritakan tentang di mana tadi ya? Yang Oh, yang ini Pak, kalau tidak salah Pak, yang tentang penilaian kinerja itu Pak, yang Pak penilaian kinerja secara periodik. Di bawah lagi Pak kayaknya. Yang lagi Pak, strategi lagi Pak. Nah, ini nih. Nah, ini kan di situ Pak Anton mengatakan bahwa supervisi dan pemantauan guru. Kemudian ada supervisi dan penilaian kinerja kepala sekolah secara periodik. Tadi waktu paparan Pak Anton juga mengatakan bahwa sudah dilakukan misalnya di awal tahun ya. Awal tahun ya Pak ya. Nah, Iya. jadi itu yang bagus Pak. Jadi maksud saya nanti yang itu Pak Anton yang hasil dari raport supervisi apa istilah tadi ya Pak Anton tadi, itu Pak Anton bisa jadikan dasar kenapa Pak Anton merasa perlu untuk mengangkat ini gitu. Nah, gitu Anton. Jadi eh, kenapa Pak Anton merasa perlu? Ini kayaknya perlu. Jadi nanti dibuat narasi dari data hasil. Dia pakai ini kan Pak ya, penilaiannya itu pakai apa? Pakai ada angka-angka, kemudian ada kualitatif juga Pak ya. Iya, Pak. Ada indikator-indikator yang kita tetapkan, Ya, Pak. ada indikator-indikatornya ya. Misalnya dari situ kan misalnya dari contohnya apa Pak? Misalnya kinerja apa misalnya kita atau misalnya dari penilaian dari aspek apa gitu. Nah, baru nanti Pak. Nah, bisa Pak dari situ Pak Anton berangkatnya. Ya. Dari situ Pak Anton berangkatnya. Nah, jadi untuk meyakinkan pembaca bahwa oh memang ini urgent, memang ini perlu ini. Yang Pak Anton ambil ini memang perlu karena kalau kita lihat dari hasil penilaian kepala sekolah sekolah prodik ini. Nah, ada beberapa sekolah, mungkin kalau bisa diambil persentase dari 85, misalnya sekolah negeri 85, udah salah Pak ya, 85 Iya, sekolah Pak. negeri itu sekian persen yang kualifikasinya baik, misalnya seperti itu. Sekian persen yang kurang. Nah, gitu Pak. Nah, jadi nanti untuk melakukan apa ya? Mengetahui peningkatannya paling nanti tahun depan karena seperti kata Pak Anton di awal tahun biasanya ada penilaian itu nanti kan bisa dibandingkan datanya. Oke oke jadi dan juga tadi Pak Anton juga kayaknya tadi cuma dibatasi pada penyusunan RKAS ya. Iya, Pak. Pada penyusunan RKAS, advokasi pendampingan secara digital, Pak. Untuk Yang nanti cuma itu ya. uh, Nah, itu proyek perubahannya, Pak. Nah, data tadi bisa Pak Anton ambil, data yang tadi bisa data yang hasil tadi. Nanti Pak Anton highlight, Pak Anton highlight yang pengelolaan keuangannya gitu misalnya.
atau dari RKAS-nya. Nah itu RKAS-nya itu bisa di situ. Jadi nanti tergambar di situ kan, wah memang ini perlu kayaknya. Dia pembaca memang berpikir, wah wajar kalau Pak Anton ngambil ini, karena kalau tidak dari data ini sepertinya memang perlu ini kepala sekolah ini ditingkatkan lagi bagaimana misalnya menyusun RKAS gitu dan sebagainya gitu. Oke. Dan juga saya lihat tadi dari paparan juga tayangan Pak Anton sudah ada beberapa strategi, dan memang ini saran saya Pak Anton ini juga masih luas untuk kalau misalnya ini nanti mau Pak Anton mau jadikan sebagai aksi perubahan, ya saya sependapat ya. Saya setuju kalau Pak Anton cuma batasi pada RK saja Pak Anton. Ya. Ya, mengingat kan waktunya cuma dua bulan kan. Ya, waktunya 2 bulan. Nanti takutnya nanti kalau misalnya kan dari penilaian itu kan banyak indikator-indikator kata Pak Anton tadi kan. Nah, gitu kan ada indikator apa mungkin ini Pak Anton. Itu. Karena saya juga pernah juga membimbing Sekretaris Pendidikan Pagar Alam. Sama kasusnya Pak, yang diangkatnya dengan Pak Anton tapi dia bukan penyusunan itu. Dia katanya ada sekolah itu yang tidak ada ruang guru, tidak ada ruang OKS, diadakan gitu. Tahu-tahu begitu mau dapat bantuan ya dapat kan, karena dianggap sudah ada gitu. Saya ingat yang Pak Anton itu, betul beliau juga mengatakan seperti itu. Nah jadi dia aksi perubahan tentang itu, jadi dia pakai aplikasi juga Pak Anton. Nah kalau Pak Anton ini nanti inovasinya secara digital itu. Dan itu nanti Pak Yuda, Pak Anton yang sudah memaparkan, nanti ini kelanjutan dari tugas hari ini. Tugas hari ini kelanjutan dari yang ini. Jadi kalau kita lihat nanti misalnya Pak Yuda, bagaimana Pak Yuda menjalin kerjasama dengan stakeholder tadi, yang terlibat tadi, yang kata Pak Yuda ada dari kesehatan, ada dari Perkim, ada dari apa tadi kan, ada DPU dan sebagainya, dan juga bagaimana bagaimana pemanfaatan digitalnya. Nah kalau Pak Anton sudah tergambar sini. Karena di sini Pak Anton mengatakan RKS secara digital. Artinya Pak Anton sudah membayangkan bagaimana nanti cara membangun atau memanfaatkan digital dalam mengelola perubahan ini. Nah, itu. Paling nanti yang belum kita lihat Pak Anton ini nanti siapa-siapa yang terkait. Tadi sudah saran dari Pak Yuda tadi bisa jadi masukan. Itu bisa jadi salah satu stakeholder nanti yang Pak Anton masukkan dari BPKP Pak Yuda ya. BPK Ya. Pak. Oh Karena BPK. Masalah administrasi keuangan ini BPK Pak. Kalau BPKP lebih ke perhitungan kerugian negara Pak. Oh gitu ya. Tapi kalau memang dirasa perlu, kita juga bisa ngandeng saran saya dengan inspektorat, bisa juga koordinasi ke BPKP juga Pak, kalau memang dirasa perlu gitu kan. Nah, itu nanti bisa jadi masukan Pak Anton untuk tugas hari ini Pak Anton, saran Pak Yuda. Jadi ada inspektorat, BPK, siapa lagi yang mungkin BPKAD mungkin bisa kerjasama ke Pak Heru nanti kan? Ya. Pak Heru Pak Penda ya? Ya, karena kami pernah meluncurkan program baru, Coach, untuk bantuan stunting di daerah rentan rawan pangan ini, dan alhamdulillah 2024 lalu di audit atau diperiksa BPK ini alhamdulillah aman ini Coach, tidak ada menjadi temuan gitu kan. Mungkin karena di awal sudah kita gandeng, jadi sudah tahu arahnya Pak Yuda ya. Ya, dan ini hulu hilir program itu BPK ini ingin memastikan ini Coach, bahwa bantuan kepada masyarakat itu tepat sasaran gitu Coach. Siapa yang penerimanya, alamatnya, by number address-nya, kemudian progres ataupun monitoring evaluasi perkembangan bayi tersebut, tinggi badan, berat badan, itu kita pantau kerjasama dengan puskesmas ini, Coach. Dan itu diakui BPK bahwasanya seperti itulah yang mereka inginkan gitu kan dalam penyelenggaraan program kegiatan. Oke. Ya, gitu ya Pak Anton ya. Jadi nanti Pak Anton, Pak Yuda yang sudah memaparkan. Nah, kalau kembali ke pertanyaan Bu Sustri tadi, ya. Oke, kalau ditanya inovasinya apa, ya inovasinya pengelolaan itu. Jadi carilah bila perlu bikin semacam singkatan atau istilah yang mana itu menggambarkan proses bisnis, proses bisnis dari kegiatan. Nah, gitu. Karena kemarin saya waktu ujian itu penguji kami ada yang menanyakan, Pak Camat waktu itu bimbingan saya, Pak ini proses bisnisnya gimana Pak? Ceritakan Pak. Nah gitu. Jadi proses bisnisnya gimana ya? Prosesnya itu gimana? Ya.
Nah, jadi bisa di situ nanti bisa ya. Jadi saya kira inovasi jadi tidak membuat aplikasi baru tapi dia bagaimana mengoptimalkan aplikasi yang ada atau semacam Pak Anton bagaimana dia memanfaatkan teknologi yang ada. Mungkin maksud Pak Anton digital bisa jadi kalau misalnya Dinas Pendidikan punya web, memanfaatkan web gitu kan. Memanfaatkan WA itu juga termasuk sebenarnya. Ya kan? Simple, sederhana, itu juga termasuk. Misalnya atau memanfaatkan WA dan sebagainya, WhatsApp gitu. Oke. Oke, Coach, baik. izin coach, Ya, izin petunjuk coach. Saya kan ada penilaian ya PABS silakan Pak. pagi ini coach. Saya izin mendampingi Dewan Juri coach ya. Oh, baik silakan Pak. Oke. Ya, terima Nggak kasih apa-apa coach. Pak. Ah, Ya, ya. Jangan lupa Assalamualaikum. mengisi daftar hadir ya Pak ya. Ya Pak, siapa? Terima kasih Pak. Ketinggalan. Oke. Baik, satu lagi siapa? Masih malu-malu kayaknya ini ya. Atau ibu-ibu lah, kita belum pernah dengar ibu-ibu ya. Antara ibu dua nih lah, Ibu Sustri atau Ibu Meriza. Ayo Rina tuh kayaknya dah. Izin coach. Oke, silakan Bu Marina. Kalau dengar Ibu Marina, saya ingat ice breaking yang saya ajarkan dengan anak-anak ini pelatihan dasar itu ya, latsar ya. Marina menari di menara. Ada pelat Marina menari di menara. Gitu. Iya. Baik, terima kasih coach atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu semua, saya sedikit akan memaparkan tentang proyek perubahan yang akan dilaksanakan dalam pelatihan kepemimpinan tingkat 3 ini. Langsung saja, saya di Dinas Perikanan, Coach, khususnya di bidang penguatan daya saing produk perikanan, bidang pengolahan biasanya dalam tahun ini hampir 3 tahun, masuk tahun ketiga saya di Dinas Perikanan. Kegiatan yang kami lakukan setiap tahun itu berkaitan dengan stunting, Coach. Jadi dari situ saya tertarik untuk membuat aplikasi singkat tentang elektronik gizi ikan. Elektronik gizi ikan ini adalah program pencegahan stunting yang berbasis olahan ikan lokal dan teknologi digital. Latar belakangnya adalah stunting masih menjadi masalah gizi utama di Indonesia, khususnya di Kota Lubuk Linggau. Tahun ini dari data Dinas Kesehatan terdapat 136 anak stunting yang terdata. Dari 136 anak tersebut di Dinas Perikanan dengan dana yang tersedia kami hanya mengcover 35 anak, Coach. 35 anak itu diberi makanan olahan ikan selama 90 hari, Coach. Makanan olahan ikan diantarkan langsung ke rumah masing-masing. Selanjutnya adalah pemanfaatan ikan lokal yang kaya akan protein. Untuk itu kita perlu pendekatan digital untuk edukasi dan intervensi gizi. Gizi kan hadir sebagai solusi alternatifnya. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan pemanfaatan ikan lokal sebagai sumber gizi, menyediakan platform edukatif berbasis web, mendorong keterlibatan UMKM dan kader kesehatan, khususnya untuk mencegah stunting sejak dini. Sasaran program ini adalah orang tua atau ibu rumah tangga yang terlibat, yang anak-anaknya mendapat bantuan olahan ikan dari Dinas Perikanan. Ini di Kota Lubuk Linggau, Coach, kita ada 12 lokus stunting. Dinas Perikanan hanya mengcover 10 dari data Dinas Kesehatan, kita hanya mengcover 10 kelurahan lokus stunting, Coach. Selanjutnya kader posyandu, tenaga kesehatan, UMKM pengolahan ikan, bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Perikanan. Selain itu, dasar hukum adalah kita ini adalah gerakan yang dinamakan Gerakan Gemar Makan Ikan, Coach. Gerakan ini gerakan nasional yang digagas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya untuk meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat. Tujuan gerakan ini adalah untuk meningkatkan konsumsi ikan, meningkatkan kesadaran akan manfaat gizi ikan untuk mencegah stunting. Karena penting, Coach, stunting itu kita ukur bukan hanya berdasarkan berat badan, tapi berdasarkan tinggi badan. Kenapa pemberian makanan olahan ikannya dilakukan selama 90 hari?
untuk tinggi badan itu penilaian maksimalnya itu paling tidak 3 bulan itu baru ada perubahan, Coach. Selanjutnya, next. Ya, silakan Bu, lanjut Bu. Ya, penutupnya Coach adalah elektronik gizi care ini adalah inovasi dalam mencegah stunting dengan pendekatan teknologi dan potensi lokal bersama Di sini, kita maaf Bu, wujudkan di sini generasi belum sehat dan bergerak Bu. cerdas. Maaf Bu, belum bergerak ininya. Tayangannya masih slide pertama Bu. Oh, Ya, Ibu diklik saja ya. Slide berikutnya. Nah, oke, itu baru gerak. Slide keberapa tadi? oke. Oke, silakan Ibu. Nah, ini sasarannya Coach. Sasarannya adalah semua lapisan masyarakat, terutama anak-anak stunting mendapat bantuan dari Dinas Perikanan, ibu hamil ataupun kelompok yang berisiko stunting, Coach. Untuk kelompok yang berisiko stunting sendiri, kita adakan kegiatan yang namanya sosialisasi gemar makan ikan, Coach. Eh, Fitur utama dari elektronik gizi ikan ini adalah informasi gizi dan resep olahan ikan lokal, kalkulator status gizi dan rekomendasi menu, katalog UMKM olahan ikan, khususnya UMKM yang berada di bawah binaan Dinas Perikanan, video tutorial dan jadwal pemberian makanan, integrasi data dengan Posyandu dan Puskesmas. Implementasi dan kolaborasi kita ke Dinas Perikanan adalah Dinas Kesehatan, pelatihan kader dan sosialisasi ke masyarakat, program seminggu makan ikan lokal, monitoring, evaluasi dan digitalisasi berbasis dashboard. Beberapa olahan ikan yang harus dimakan per minggu akan kita rekomendasikan. Ini fiturnya dengan tagline gizi kuat, anak hebat berbasis ikan lokal. Demikian Coach, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan ditanggapi Bapak Ibu. Paparan dari Ibu Marina. Menarik sekali ya Bu Marina ya. Ya, karena saya termasuk orang yang salah satu gemar makan ikan Bu. Iya. Ya, Coach. Opsi ikan atau daging atau ayam saya pasti pilih ikan. Ikan proteinnya lebih baik, Coach. Ya, Bu. Iya. Penggemar ikan. Oke, silakan Bapak Ibu, ada yang mau menanggapi, silakan. Izin Coach, Ya, silakan Pak Yuda. mantap kali nih Kak Ayu kita nih aksi perubahannya, karena kami dari Dinas Ketahanan Pangan kebetulan juga merupakan anggota tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Coach. Jadi namanya aksi konvergensi nih, yuk ya. Iya, Jadi siap, aksi ini Yuda. dilakukan melibatkan beberapa instansi terkait, Coach. Yang tujuannya sama, yaitu Baduta Stunting 0 sampai 2 tahun. Dan program ini pernah saya laksanakan juga di Dinas Ketahanan Pangan, penyerahan bantuan untuk Baduta Stunting berupa susu formula khusus gitu. Nah, jadi yang pengalaman kami juga, Coach, jadi dasar dari pemberian ini teknisnya harus jelas. Waktu ditanya audit BPK kemarin, sumber datanya sudah benar, itu dari Dinas Kesehatan. Kemudian juga ada minimal waktu yang harus diberikan. Kalau kegiatan kakak kita atau Ayu kita Rina ini sudah sangat bagus sekali, 90 hari ini yuk ya tadi ya. Iya. Yang itu tentunya ada rumusan teknis. Kalau kami koordinasi kemarin ke dokter gizi anak. Jadi minimal berapa bulan diberikan kepada anak itu gitu kan. Dengan anggaran yang terbatas dan juga jadi kami hanya bisa menganggarkan 2 kecamatan waktu itu. Kemudian betul, jadi yang indikator yang dilihat juga perkembangannya bukan berat aja, ternyata tinggi juga. Karena secara teori tinggi badan anak ini melewati proses yang cukup panjang di dalam pemberian gizi. Ini sudah saya lihat sudah mendetil, sangat bagus sekali untuk Ayu Rina. Terima kasih yuk, semangat yuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Yuda ya, ke Pak Yuda yang sudah memberikan tanggapannya. Jadi ini juga saran Bu Rina ya. Saran bisa menjadi masukan bagi Bu Rina ya. Oke, baik. Nah, Bu Rina, kalau saya perhatikan di sini nanti tinggal Bu Rina karena bahasan kita ke manajemen kinerja dan juga tadi ini kita kaitkan dengan kinerja apa yang mau kita kinerja apa yang mau kita tingkatkan di organisasi kita. Nah, kalau saran saya Bu Rina, Bu Rina nanti coba nanti dilihat ya program ini ya, program pencegahan stunting ya berbasis apa tadi ikan dan teknologi digital. Nah, nanti Bu Rina lihat kembali itu peningkatan kinerjanya yang di mana ya, yang di mana maksudnya gini kan, untuk melihat peningkatan kinerja kan kita bisa melihat dari pencapaian IQ-nya Bu, indikator kinerja ya, indikator kinerja. Oke, indikator kinerja utama apa yang menurut Ibu, oh ini kaitannya ke sini, yang ini yang perlu ditingkatkan gitu. Nah, dari di organisasi Ibu di Dinas Perikanan. Nah, nanti baru hubungkan ke TUSI Ibu ya. Tapi kalau secara keseluruhan sudah tergambar ini Bu, maksudnya apa yang akan Ibu lakukan, sehubungan dengan perencanaan peningkatan kinerja di organisasi Ibu. Jadi nanti ini aplikasinya bentuknya gimana Ibu? Kira-kira rencananya? Pakai Android atau pakai apa dia? Pakai Android, Pak. Oh, bisa Android ya. Oh, Iya. bisa Android ya. Oke, bisa Android. Itu nanti yang online ya atau offline? Eh, itu nanti bisa diakses oleh kader dan ibu-ibu yang mendapat bantuan itu, Coach. Oh, gitu. Bisa Iya. ada kadernya ya. Iya, Artinya ada. ini nanti untuk yang terlibat, pihak-pihak yang terlibat juga sudah Ibu nanti Ibu gambarkan ya di sini ya, gambarkan siapa maksudnya itu stakeholder yang terlibat itu siapa saja di situ. Oke. Iya, sudah bagus ya Ibu. Ya, tinggal ditambah itu nanti Ibu, karena itu akan berhubungan dengan tugas hari ini, yaitu tentang bagaimana membangun hubungan kelembagaan dan membangun organisasi digital di instansi kita, di unit kerja kita atau di organisasi kita. Oke, Bapak Ibu, terima kasih yang sudah paparan. Mari sama-sama kita kasih tepuk salut dulu dah. Tepuk salut. Terima kasih, Coach. Salut. Salut. Baik, kita akan lanjutkan kegiatan kita Bapak Ibu dengan waktu yang sebentar sedikit ini karena kita Ayo Meriza kayaknya tuh coach. Ibu-ibu lagi kan. Oke. Ya, Bu Meriza, kita kasih kesempatan besok Ibu Meriza ya. Besok pertama besok. Tapi memaparkan tugas hari ini Bu. Oke. Baik Bapak Ibu, saya akan lanjutkan dengan Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu kerjakan hari ini. Nah, yang Bapak Ibu kerjakan hari ini itu melanjutkan tugas yang kemarin ya. Dimana kalau tugas yang kemarin kita fokusnya kepada bagaimana menyusun atau strategi peningkatan kinerja seperti yang dibuat oleh Pak Yuda tadi, oleh Pak Anton tadi kan. Kemudian roadmap-nya. Nah, roadmap-nya bisa kayak Pak Yuda tadi kan ada beberapa ini. Kalau Pak Anton tadi bisa juga per strategi triwulan 1, triwulan 2 dan sebagainya. Oke. Nah, untuk hari ini tugasnya Bapak Ibu masih meneruskan yang ini ya, masih meneruskan yang ini. Jadi yang Bu Sustri tetap meneruskan yang e-gizi tadi Bu ya. Oke. Ini tapi Bapak Ibu kaitkan dengan substansi mata pelatihan, yaitu hubungan kelembagaan dan membangun organisasi digital. Di mana Bapak Ibu yang tugas individunya, Bapak Ibu identifikasi faktor pihak eksternal yang memiliki potensi kerjasama. Kita fokus ke internal ya, karena kita hubungan kelembagaan. Kalau dijajarin kerja kan ada internal juga. Tapi untuk yang kita ini sekarang ini kita fokuskan ke eksternal saja. Tadi kayak Pak Anton tadi sudah mendapat masukan-masukan dari Pak Yuda tadi ya.
Jadi identifikasi ekstraordinary dan potensi kerjasamanya apa? Artinya substansi kerjasamanya apa? Nah, gitu. Misalnya Pak Yuda tanya dengan Pak Anton inspektorat misalnya. Nah, sekarang potensi substansi dari kerjasama dengan inspektor itu mengenai apa? Apakah misalnya mengenai karena inspektor itu auditor misalnya kan? Seperti itu. Oke, atau misalnya Pak Yuda tadi kan kerjasamanya misalnya karena dengan PU. Nah, substansi yang dikerjasamakan dengan PU itu apa kira-kira? Nah, gitu ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu susun strategi kerjasama kelembagaan dengan memanfaatkan teknologi digital. Jadi baru berubah ke teknologi digital. Kira-kira strategi kerjasamanya bagaimana dan teknologi digital apa yang mau kita manfaatkan? Berbasis teknologi digital. Oke, kemudian susun roadmap kerjasama atau action plan-nya untuk 1 tahun pertama. Kalau tadi kita di angka 1 kita identifikasi siapa-siapa saja pihak-pihak eksternal. Kemudian yang kedua, substansi dari kerjasama apa. Yang ketiga itu bagaimana strategi kerjasamanya dengan menggunakan digital. Nah, yang ini roadmap ya. Oke. Apa ya? Kegiatan kerjasamanya itu apa di tahun pertama. Bisa Bapak Ibu bagi misalnya triwulan atau per semester atau terserah. Pokoknya dia 1 tahun pertama. Ya, oke. Tugas dibuat dalam bentuk bahan tayang maksimal 10 slide. Kemudian tugas itu dikumpulkan ya, dikumpulkan di Google Classroom, juga dikumpulkan melalui WA backupnya. Tugas dikumpulkan hari ini paling lambat tanggal 8 jam 23:59. Kemudian untuk tugas kelompok Bapak Ibu belajar studi kasus, itu di kelompok diskusikan studi kasus, Bapak Ibu cari yang menurut Bapak Ibu organisasi ya, organisasi yang menurut Bapak Ibu organisasi yang sudah digital yang sudah bagus, kemudian dia sudah bisa membangun hubungan kerjasama yang bagus dengan pihak eksternal ya. Kasusnya boleh dari skop instansi atau juga dalam kasus yang makro ya. Jangan kasus yang makro, jadi yang mikro maksudnya dalam unit kerja atau satkernya gitu ya. Oke, jangan ke instansi misalnya pemerintah Kota Lubuk Linggau itu kan instansi yang makro kan. Oke. Kemudian merumuskan strategi penyelesaian kasusnya gimana ya. Menyusun hasil diskusi. Nah, ini sama ya. Isinya ada profil, ada identifikasi permasalahan, kemudian ada analisis permasalahan, formulasi strateginya dan langkah-langkah operasionalnya. Nah, nanti dikumpulkan ya dia melalui Google Classroom beserta dokumentasinya, eviden bahwa Bapak Ibu melakukan diskusi, screenshot Zoom atau screenshot video call atau screenshot apa gitu ya. Oke, dan ini tugas ini tidak dalam bentuk makalah, cuma dibuat dalam bentuk bahan tayang saja, tidak berbentuk makalah, ya tidak berbentuk file. Oke, ya. Batas pengumpulan hari Jumat, kelompoknya kita rubah lagi. Kelompok 1 ada Pak Anton, Pak Heru, dan Pak Daromin. Kelompok 2 ada Pak Yuda, Pak Mai Suhada, Pak Radiansa. Kelompok 3 ada Pak Faisal, ada Bu Meriza, dan ada Ibu Sustri Marina. Ya, oke. Jadi kelompok 3 ini mana Pak Faisal? Ya, Pak Faisal sendiri yang pejantannya itu. Iya. Kalau Paling kelompok ganteng Pak Faisal. ya paling ganteng. Kalau kelompok 1 dan 2 itu boy band. Iya, boy band ya. Yang Kalau ini ketiga kelompok trio nggak ada kwek-kwek. cewek. Coach. Ini trio kwek-kwek ini. Kelompok 3. Oke, nah itu Bapak Ibu ya untuk penjelasan tugas hari ini. Jadi tugas hari ini Bapak Ibu kaitkan, Bapak Ibu perdalam lagi modul hubungan kelembagaan dan membangun organisasi digital. Kaitkan ke situ. Ya, itu merupakan tugas untuk pendalaman modul itu atau mata pelatihan di rumpun 2 di kelompok 2 atau rumpun 2 atau kelompok 2 ya dari mata-mata pelatihan yang ada di agenda ketiga. Izin Pak, Ya, silakan Pak Faisal. tadi berkaitan dengan tugas apa yang Bapak sampaikan itu berkali-kali terfokus dengan berbasis digital ya Pak. Nah, kami menyampaikan mungkin sama dengan Ibu Meriza berkaitan dengan wilayah kami Pak. Wilayah kami itu kalau boleh menyampaikan daerah kami itu daerah terisolir Pak.
Hmm. Nah, tentu kami sangat susah sekali untuk menuangkan daripada kerjasama kami dengan berbasis digital. Ini saja saya harus keluar dari wilayah kecamatan, Pak, untuk bergabung numpang di tempat kawan nih, Pak. Oh, di tempat Pak Darohim bukan? Di Sabak Barat, Pak, di Oh, wilayah Sabak Barat di perkantorannya, Pak. Pak Surya ya, dekat dengan dendang Pak Surya ya. Ya dekat dengan Dendang, Pak. Kurang lebih 1 jam. Nah, jadi mungkin upaya-upaya yang kami lakukan, Pak, kami masih melakukan kerjasama dengan instansi-instansi yang ada di wilayah kami. Itu masih bersifat katakan manual, Pak. Kami mengatur jadwal pertemuan, menyusun daripada agenda-agenda apa yang menjadi tujuan kita bersama, sehingga kita dapat melayani masyarakat, Pak. Oke. Namun kami tetap berupaya untuk menyandingkan sesuai dengan arahan Bapak untuk melakukan digitalisasi, Pak. Oke. Ah, mohon petunjuk dan sarannya, Pak, langkah-langkah apa yang harus kami lakukan sehingga kami juga bisa bersanding dengan teman-teman yang ya, instansinya, daerahnya yang tidak terkendala dengan digitalisasi, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik Pak Faisal. Jadi ya sehubungan dengan tugas ya Pak ya. Jadi berhubungan dengan membangun kerjasama dengan pihak eksternal dari pihak luar. Ya misalnya di kantor kecamatan Bapak itu perlu membangun kerjasama dengan apa? Tapi tetap fokusnya ke satu peningkatan kinerja ya Pak Faisal ya. Maksudnya kayak tadi kan sudah tergambar kayak Pak Anton tadi kan dia mau meningkatkan kinerja kepala sekolah, lebih lagi dalam penyusunan RKS, atau Pak Yuda tadi peningkatan kinerja pemberian informasi tentang ketahanan pangan, atau Bu Sustri tadi peningkatan kinerja. Jadi fokuskan ke situ. Nah, jadi maksudnya itu ambil dulu satu fokus karena tugas kita ini melanjutkan tugas yang kemarin. Nah, gitu ya. Jadi dari EC tugas kemarin, tugas hari ini itu dalam satu kesatuan. Ya, Oke. Pak. Nah, sehubungan dengan yang menurut Bapak permasalahan itu digital, bisa jadi Bapak bikin saja semacam perencanaan karena kita tidak tahu kan apakah nanti akan pasti akan ada suatu saat nanti kan akan lancar juga gitu jaringannya gitu kan Pak ya, akan lancar Ya. juga jaringannya. Bisa saja Bapak Faisal buat saja dulu untuk tugas hari ini perencanaannya ke depan gimana. Nah, gitu Pak ya. Karena di tugas hari ini kan kita hanya menyusun roadmap, hanya menyusun perencanaan belum pada tahap aktualisasinya atau pada tahap implementasinya, Pak. Nah, kita hanya menyusun roadmap rencana ke depan, ya. Oke, perencanaannya ke depan. Nah, kalau berhubungan dengan untuk rencana aksi perubahan, ya bisa jadi nanti Pak Faisal cari yang kira-kira tidak terlalu banyak berbasis digital. Yang kira-kira apa yang mau ditingkatkan, pelayanan apa gitu. Ya, yang tidak banyak berbasis digital. Jadi bisa juga berbicara tentang tata kelola atau kinerja pelayanan atau bagaimana gitu, Pak. Oke, Pak ya? Ya. Ya, Pak. Terima kasih sarannya, Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu masih ada? Kalau tidak ada lagi Bapak Ibu, saya rasa cukup pertemuan kita untuk hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas tanggapan dan partisipasinya. Ya, jadi hari ini 3 orang, besok juga untuk paparan tugas hari ini ya 3 orang lagi ya. Oke, misalnya kalau Ketua Palembang tuh lah ngecup duluan itu Bu Meriza. Ya Bu, Bu Meriza ya, dia lah cup duluan. Pokoknya besok aku nak nunjukkan tugas aku. Enggak juga, Pak. Iya, sudah mesan duluan dia, sudah booking, booking duluan ya, reservation sudah. Reservasi, Pak. Iya, sudah reservasi. Nanti kita tunggu 2 orang lagi atau Pak Heru atau Mas Wahada atau Pak Darohim atau Pak Faisal nanti yang akan memaparkan tugasnya untuk hari ini. Demikian Bapak Ibu pertemuan kita. Terima kasih, tetap semangat. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan, kehilapan. Pertemuan sinkronus kedua kita pada hari ini saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa Bapak Ibu sudah terhadir ya. Iya, terima makasih, kasih, Pak. Tetap semangat dan jangan lupa jangan terlambat untuk mengumpulkan tugas ya. Terima Ya, kasih, Coach. Mohon maaf kami salah teknis. ya jangan sampai kalau bisa dikumpulkan malam kenapa harus dikumpulkan siang gitu. Nah, jangan sampai ya. Kalau sudah selesai langsung kumpulkan gitu. Ya, Iya. Coach. Ya, makasih, Itu Bapak Pak. Ibu, izin saya live duluan Bapak Ibu ya. Bye bye. See you tomorrow.
Makasih Bu Rizka.